Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi Prof, sehat Prof? Selamat pagi Mbak, sehat Alhamdulillah, sudah olahraga. Sudah olahraga. Oke Prof, ini menarik sekali, Verdi Sambo, seorang jenderal begitu ya. Kalau kita melihat akumulasi dari perkara Verdi Sambo ini dari perintangan penyidikan dan juga pembunuhan berencana begitu. Dan mengakibatkan tuntutan dari jaksa penuntut umum seumur hidup. Nah sebenarnya pantaskah melihat pertimbangan JPU tidak ada yang meringankan juga, kemudian dia seorang petinggi Polri, Jenderal Bintang 2, seperti apa? Ya, saya kira itu sudah hukuman yang sesuai dengan pasal 340. Yang terberat loh Mbak, seumur hidup. Memang kalau kita dihitung, itu adalah dua dakwaan. Dakwaan primer terhadap pembunuhan berencana, dakwaan primer terhadap obstruction of justice. Jadi teorinya adalah yang terberat ditambah tertiga. Tapi karena ini tidak hitung-hitungan seperti matematika, sehingga dirumuskan di dalam 340 adalah seumur hidup. Nah, seumur hidup itu artinya sampai mati ada di, sampai akhir hayat, maaf istilahnya, ada di penjara, lembaga pemasyarakatan. Itu yang harus dipahami. Nah, ini yang menarik. Karena gini Mbak, saya melihat kalau itu sampai tuntutan mati, Mbak, tuntutan mati, itu akan menyulitkan juga penuntut umum. Apa mungkin Pak yang akan disulitkannya seperti apa? Sekarang pertanyaannya begini Mbak, kita diskusikan. Di Indonesia, politik hukum eksekusi mati itu jalan di tempat. Coba lihat data, berapa kasus yang menunggu eksekusi mati, apalagi kasus narkotika. Padahal kalau kita bicara hukum, itu finishing operative, bahwa hukum itu harus selesai. Artinya kalau itu sampai nanti seandainya itu nanti diputus pidana mati, sekarang itu pemerintah untuk mengeksekusi mati yang sekarang belum mati-mati ya, itu masih menunggu nanti banding, kasasi, PK, belum mengajukan gerasi. Nah, ketika gerasi ditolak baru dieksekusi. Eksekusi yang sekarang itu masih jalan di tempat. Inilah yang menjadikan bahwa tanggung jawab penuntut umum itu bukan hanya menuntut, tapi juga melaksanakan eksekusi. Jadi kalau nanti seandainya ya, dituntut mati itu Mbak De, dituntut mati, dan itu dikabulkan oleh maaf hakim, dan dieksekusi. Pertanyaannya, kenapa nggak dieksekusi? Kan itu sudah permintaanmu. Nah, gimana? Kan sulit. Tapi kalau seumur hidup, nanti dieksekusi, seumur hidup selesai. Hukum selesai, clear. Apakah artinya kalau misalnya hukuman seumur hidup ini tidak bisa banding begitu? Sama, seumur hidup nanti bisa, semua yang dilakukan itu masih bisa Mbak, sepanjang itu masih dalam tingkatan pengadilan negeri. Hak terdakwa nanti bisa mengajukan banding, hak terdakwa saya tetap mengajukan kasasi, hak terpidana mengajukan peninjauan kembali, dan yang terakhir adalah pengampunan presiden. Gerasi itu ampunan. Jadi gerasi itu terminologi eksekutif masuk ranah yudikatif. Jadi sifat melawan hukumnya tetap melakukan pembunuhan berencana, tapi presiden mengubah hukumannya. Yang tadinya misalkan seumur hidup menjadi 20 tahun atau 15 tahun. Kalau itu dikabulkan sebagai bentuk ampunan. Ini yang harus kita, saya melihatnya bahwa penuntut umum melihatnya juga jauh ke depan, sehingga tidak sampai melakukan suatu eksekusi mati. Itu. Prof, mungkin bisa diinformasikan kepada kami, artinya kan seumur hidup ataupun hukuman mati sama-sama dua-duanya bisa banding begitu ya, dan nanti di akhir kalau misalnya tadi Prof bilang hukuman mati menunggu, ini menunggu apa yang ditunggu? Ya ini politik hukum eksekusi mati Mbak, jadi tampaknya untuk melakukan eksekusi mati itu pemerintah sangat hati-hati, apalagi terkait tokoh-tokoh HAM. Bahwa namanya nyawa itu kan hanya milik Allah kan gitu kan. Sehingga kalau kita lihat dalam KUHP baru yang kemarin sudah disahkan yang 3 tahun lagi berjalan, itu menjadikan bersyarat pidana mati itu. Pidana mati yang bersyarat. Artinya apa? Seandainya nanti ya ada seorang terpidana mati, ketika 10 tahun itu menjadi tobat nasuha, tobat dirubah menjadi seumur hidup. Tidak menjadi mati. Nah, ini suatu adopsi yang baru saya melihat, karena sekarang ini kalau kita lihat ratusan Mbak, ratusan apalagi narkotika itu malah sampai sebelum eksekusi sudah mati, malah yang nggak mati-mati jadi bandar. Nah ini kan
suatu yang problem tersendiri. Karena memang banyak intervensi ya, kaitan HAM, kemudian juga politik hukum, banyak sekali kaitannya. Banyak hal yang dipikirkan oleh negara kenapa ekstrimati tidak sulit untuk dilaksanakan. Baru terakhir itu kalau nggak salah, kalau Mbak lihat di Nusa Kambangan, Freddy Budiman kalau nggak salah, itu pun kalau dilihat itu dari 11 kalau nggak salah ya, mohon 11 atau 9, itu yang diskusi hanya 4, yang lain yang sudah siap ber tidak ada mati. Oke, jadi ada pertimbangan Itu. khusus begitu ya, Prof? Ya, saya melihatnya seperti itu. Artinya Ya. ini sudah pantas diterima oleh FS dengan 2 perkara tersebut, obstruction of justice dan juga pembunuhan berencana begitu? Ya, secara hukum sudah pantas, karena hukum maksimal. Itu seumur hidup sampai akhir hayat ada di LP. Tapi untuk, pertanyaannya begini Mbak, nanti bagaimana kalau terdakwa banding? Oh, bisa juga kurang. Ini kan masih awal. Masih awal. Kalau itu nanti sampai tingkat kasasi, kemudian PK masih terhadap menguatkan apa yang dimintakan oleh penuntut umum kemarin, ya itu masih berarti seumur hidup. Berarti sampai hayat adalah di lembaga pemasyarakatan. sampai rakyat katakanlah di penjara begitu ya, Prof ya. Nah, Iya, lantas betul. bisakah dia mendapatkan remisi ketika hukumannya sudah seumur hidup? Oh enggak, hukuman mati sama remisi. Enggak, ini kalau seumur hukuman hidup ya, mati. Prof. Kita Seumur hidup juga kita enggak. anggapkan Enggak jadi- bahwa enggak FS jadi ini dong. menerima hukuman penjara seumur hidup begitu. Nantikah biasanya kan ada remisi-remisi bagi para narapidana yang berkelakuan baik atau dan sebagainya begitu ya. Bisakah seorang narapidana dengan hukuman seumur hidup di penjara itu mendapatkan remisi? Sepengetahuan saya tidak bisa, Oke. karena sudah seumur hidup. Yang remisi itu adalah pidana waktu, 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nah itu baru mendapat remisi. Tapi kalau seumur hidup ya sampai hayat. Oke, artinya tidak mungkin yang mendapatkan membedakan. remisi ya, Bang? Nah, Kecuali itu gerasi makanya mungkin? suatu pidana. Gerasi bisa, gerasi. Oke. Gerasi ampunan dari seumur hidup menjadi 20 tahun atau menjadi 15 tahun. Itu ada beberapa hal catatan seperti itu. Oke. Prof, ini pertanyaannya, haruskah Prof ada perincian berapa hukuman per perkara sehingga menghasilkan seumur hidup ini? Untuk Verdi Sambo kan ada 2 perkara, Prof. Sebenarnya haruskah dirinci per perkara hukumannya berapa tahun hingga berapa tahun, kemudian hingga menghasilkan seumur hidup ini seharusnya ada atau tidak sih, Prof? Ya, dalam hitungan hukum tidak seperti matematika, Mbak. 1 tambah 1, 2. Tapi kita melihat pada rumusan yang diatur dalam undang-undang. Itu yang harus, makanya bedanya orang ilmu hukum dan ilmu eksak seperti itu. Tidak sekian tambah sekian. Ya kalau memang pidananya kecil, perkaranya kecil, misalkan pencurian, berbarengan dengan pencurian lagi, atau pencurian dengan kerasan, itu masih bisa lihat ya. Tapi kalau ini kan ibaratnya sudah maksimal semua. Sehingga hukumannya pun juga diambil yang maksimal. Kita tidak menghitung. Sebab kalau obstruction, pertanyaannya obstruction of justice yang kena yang mana? Ini juga saya nggak bisa melihat apakah yang terkait dengan IT, apakah terkait dengan KUHP. Kalau KUHP itu yang maksimal hanya merusak itu 4 tahun. Tapi kalau tidak 4 tahun, 8 bulan. Tapi kalau IT itu 8 tahun. Kan itu, Mbak. Itu kita belum jelas. Itu kita lihat pidana maksimalnya aja. Maksimal IT itu 8 tahun. KUHP 4 tahun. Sekarang pertanyaannya bagaimana yang pembunuhan berencana? Berarti seolah-olah kemarin katakanlah berarti berapa? 15 tahun misalkan. Bisa juga. 15 tahun berarti tambah 8 misalkan 23 tahun. Kan nggak ada bukan 23 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, itu matematikanya nggak ketemu itu. Artinya tidak ada ya perhitungan untuk akumulasi perkara seperti ini, tidak ada ya, Prof? Ya ada, tapi kasusistis. Oke. Kasusistis, iya. Prof, Ada kasusistis. Yang menarik juga ketika misalnya seorang narapidana begitu yang dihukum seumur hidup di penjara, kemudian mendapatkan gerasi, katakanlah menjadi 20 tahun. Nah, ketika sudah mendapatkan gerasi menjadi 20 tahun, apakah dia juga bisa mendapatkan remisi? Nah, dalam hal seperti ini, gerasi 20 tahun ya sepertinya tidak. Kan umurnya kan, maaf ya, kita ajukan gerasi sekarang ini misalkan ya, putus seumur hidup, oke, seumur hidup. Kemudian dirubah menjadi 20 tahun. Iya kan, misalkan, atau 10 pidana waktu lah, katakan ya 15 tahun ya. Apakah pertanyaan mendapat remisi? Pertanyaan begitu kan? Bisa dapat remisi lagi nggak ketika sudah mendapatkan gerasi? Kalau seperti itu, logika hukumnya bisa. Karena bukan lagi seumur hidup. Bukan lagi seumur hidup. Yang tidak bisa itu kan adalah seumur hidup dan mati. Karena sudah menunggu. Tapi ketika berbicara masalah waktu,
itu bisa. Gerasi itu tetap dia hukumannya diampuni, tapi sifat melawan hukumnya tetap, yaitu melakukan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Sehingga betul Mbak pertanyaannya, bagus ini, seandainya dirubah, itu kan sudah pidana waktu. Berhak remisi? Oke, berhak. Karena sudah pidana waktu dirubah. Nah ini bagus ini, hitung-hitungan suatu matematika untuk karena mendapatkan keringanan. Pertanyaan masyarakat nih, Prof. Seperti ini, karena banyak polemik terkait dengan hukuman yang diterima oleh Verdi Sambo. Pihak keluarga juga menuntut hukuman maksimal, artinya mati, begitu. Ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa ketika Verdi Sambo tidak ada unsur meringankan dalam perbuatannya yang didakwakan oleh JPU juga, ini seharusnya sudah pantas untuk mendapatkan hukuman mati. Namun Prof dijawab usai jeda. Kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami.